Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Julianti dengan NPM 254111179. Saya dari kelas manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lihat penjelasan materinya berikut ini. Yang pertama ada pengertian zakat fitrah, di mana zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan, biasanya dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang membedakan antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya yaitu adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan atau dilaksanakan. Tujuan dari zakat fitrah yang pertama yaitu untuk mensucikan diri dan puasa dari perbuatan sia-sia atau dosa kecil selama Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu kaum fakir miskin agar dapat bergembira dan mencukupi kebutuhan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, yaitu untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama umat Islam. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah yaitu wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari Idul Fitri, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak, istri, atau orang tua yang ditanggung. Cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok atau beras sebesar 2,5 kg atau 3, liter per jiwa dengan kualitas yang sama dengan yang dikonsumsi sehari-hari. Atau kita dapat menggantinya beras atau makanan pokok tersebut menjadi uang tunai dengan nilai yang setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Besaran zakat fitrah uang yakni setara dengan 1 sah atau 2.700 gram atau 2,7 kg. Gandum, kurma, atau beras dan bahan pokok lainnya yang disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah tersebut. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib, yaitu sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan atau malam Idul Fitri. Yang kedua, waktu utama atau afhal, yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, yaitu waktu haram atau terlambat, di mana setelah hari raya Idul Fitri berakhir, maka dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Selanjutnya kita masuk ke zakat mal. Yang pertama ada pengertian zakat mal, di mana zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta atau kekayaan yang dimiliki seperti uang, emas, perak, aset, perdagangan, hasil pertanian, dan lain-lain. Setelah memenuhi syarat tertentu seperti mencapai nisab atau batas minimal harta dan haul atau 1 tahun kepemilikan. Tujuan dari zakat mal. Yang pertama yaitu membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua yaitu membantu sesama. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan keseimbangan sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mendapatkan keberkahan. Dan yang kelima, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, jenis hartanya emas dan perak. Ketentuannya disimpan bukan untuk dipakai sehari-hari. Nisab dan kadar zakatnya, nisab 85 gram emas kadarnya 2,5%.
Yang kedua, jenis hartanya uang, tunai, atau tabungan. Ketentuannya disamakan dengan emas. Nisab dan kadar zakat. Nisab senilai 85 gram emas, kadarnya 2,5%. Yang ketiga, perdagangan, di mana ketentuannya modal usaha ditambah keuntungan. Dan untuk nisabnya setara dengan 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Yang keempat, pertanian. Ketentuannya hasil panen atau padi, gandum, dan lain sebagainya. Nisabnya setara 653 kg gabah, kadarnya 5% atau irigasi dan 10% air hujan. Yang kelima, peternakan. Ketentuannya hewan ternak atau unta, sapi, kambing, dan lain-lain. Nisabnya berbeda dengan atau sesuai dengan jenis hewan. Yang keenam, hasil tambang dan rizkas. Ketentuannya emas, perak, minyak, dan harta terpendam. Nisab dan kadar zakatnya 20% dari hasil. Yang ketujuh ada investasi dan saham. Ketentuannya keuntungan usaha dan aset produktif. Nisab dan kadar zakatnya yaitu 2,5% dari nilai setelah setahun. Syarat-syarat wajib zakat mal. Yang pertama yaitu beragama Islam, di mana hanya wajib bagi umat Islam. Yang kedua yaitu merdeka, di mana bukan merupakan hamba saya. Yang ketiga, miliki sempurna, di mana harta dimiliki secara penuh dan sah. Yang keempat, berkembang, yaitu harta yang dapat bertambah melalui usaha, perdagangan, atau investasi. Yang kelima, mencapai nisab, yaitu jumlah harta telah mencapai batas minimal yang wajib dizakati. Dan yang keenam, haul, yaitu telah dimiliki selama 1 tahun hijriyah atau kecuali hasil pertanian, tambang, dan rizkas yang tidak memerlukan haul. Asnaf atau golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, yaitu amil zakat, adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan atau mendistribusikan dan mengelola zakat. Selanjutnya yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Selanjutnya golongan penerima zakat yang kelima yaitu riqab. Riqab adalah orang yang terbelenggu, perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya. Yang keenam ada gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, di mana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mujahidin, dai, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain. Dan yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi zakat fitrah dan zakat mal. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.